pandangan atau sesuatu yang berbeda tentang kerja di pemerintahan dari sebelum kalian join sampai pas kalian join? Oh, ternyata seperti ini gitu loh. Either positif, negatif. Kalau aku yang merasa sangat berbeda adalah sekecil apapun yang kita lakukan di kementerian, itu memang berdampak besar. Misalnya kita rapat, koordinasi, dan segala macam gitu. Kita membawa representasi pemerintah. Jadi apapun yang kita lakukan itu, pasti sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kondisi implementasi dari suatu policy. Wow, ternyata implementasi dari sekedar koordinasi dengan beberapa kementerian itu, misalnya kan kita koordinasi dengan kementerian A, B, dan C terkait misalnya kartu Indonesia Sejahtera atau kartu Indonesia Sehat. Mungkin kita koordinasi di tingkat internal kantor, tapi itu yang akan diimplementasikan secara luas besok, secara di media, secara kena di masyarakat. Jadi itu aku merasakan bahwa hal kecil apapun yang aku lakukan di kementerian ini, ternyata itu punya dampak direct maupun indirect ke masyarakat secara langsung. Nah itu berbeda banget dengan kita kerja di misalnya private sector gitu kan. Misalnya yang kita lakukan mungkin ya memang own benefit dari si institusi tersebut misalnya. Ya, beda skala sih kan memang ya. Halo? Ya, maaf ya, challenging di outdoor. Ya. Sabar. Jauh Bandung dan Jakarta. Jauhnya. Ya, yang tadi itu skala dari pekerjaan, kemudian cara kerja juga berbeda. Karena kita koordinasinya juga dengan pemerintah daerah, artinya juga dari tingkat government, juga kita juga bisa ke akademi, bisa ke private sector, atau bisa ke masyarakat langsung. Tapi di pemerintahan kamu harus membuka diri untuk menjadi lebih general gitu, membuka segala macam perspektif. Kamu harus tahu kondisi ekonomi sekarang bagaimana, kondisi sosial di masyarakat apa, misalnya ada yang hits di media sosial juga kamu harus tahu. Jadi mencoba untuk meng-capture semua hal yang general yang terjadi di Indonesia, itu yang mengubah cara kerja sih. Jadi kita harus update kondisi di lapangan per harinya itu seperti apa. Nah, cuma sayangnya bedanya juga ini yang kurang baik ya, di pemerintahan itu tidak terlalu banyak opsi untuk pengembangan diri pribadi. Jadi kalau di private sector kita punya HRD ya, punya training and development, ada HRD yang akan take a look kamu, udah dapat training apa, kemampuan apa yang kamu masih kurang gitu. Kalau di pemerintahan semuanya belajar sendiri. Jadi training khusus itu ya hanya secara administratif saat kita memang masuk ke PNS, ingin peningkatan karir, kita harus rajin-rajin membaca berita, kita harus rajin-rajin webinar mungkin. Ya, jadi kita harus cari source sendiri untuk peningkatan diri kita sih, nggak bisa dicekokin. Tergantung kementeriannya aware atau tidak ya dengan kondisi dari SDM atau PNS-nya, yang mana di private sector itu sangat ditunjang menurut aku. Kamu sekarang tapi di London tuh S2? Aku S2 ya, apalagi ambil master. Berarti ini di beasiswa dari negara apa gimana nih? Ya, aku dapat akses dari LPDP, jadi aku kemarin ikut tes LPDP dari Kementerian Keuangan juga, berarti tetap masih dengan pajak negara ya. Jadi coba LPDP di tahun 2018, kemudian lulus, aku waktu itu pilih memang Inggris. Jadi kalau boleh misalnya cerita sedikit kenapa aku ngambil program ini, karena memang yang program aku ambil ini bukan public policy, jadi aku ngambilnya social development practices. Jadi gimana sih membangun lebih ke participatory tools. Jadi tuh masyarakat tuh punya role-nya tersendiri dalam menyumbangkan ide mereka. Terus gimana evidence base kita tuh kuat untuk mengambil policy. Jadi kalau misalnya kita mau membuat kebijakan, kita memang berdasarkan data atau evidence yang ada di lapangan. Jadi tidak sifatnya common sense atau tidak sifatnya fakta-fakta yang misalnya tidak banyak dasar yang jelas, tapi justru bahkan dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita co-production knowledge dari masyarakat, sehingga itu bisa jadi evidence base yang kuat untuk mengambil policy. Jadi aku mengambil jurusan itu supaya bisa ada bridging-nya nih dari national policy sama bagaimana sih masyarakat bisa ikut serta dalam pembangunan. Peluang untuk mendapatkan kesempatan kuliah seperti kamu itu cukup banyak atau enggak ya sebenarnya? Kalau LPDP open for publik ya Mbak, jadi kayak semua orang bisa daftar. Jadi aku bukan karena aku PNS, LPDP buka tiap tahun. Ya, jadi siapapun bisa kok untuk apply. Buka aja LPDP itu dari Kementerian Keuangan. Jadi itu memang dana pendidikan abadi Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya. LPDP. Ya, aku baru tahu ya. Dari LPDP ya?
Serius baru Iya, tahu. LPDP. Nah, ini udah tahun ke-8 LPDP. Soalnya aku nggak pernah kepo-kepoin pemerintahan. Dan uang negara Ternyata banyak loh yang bisa kamu akses. Iya. Oh, jadi kamu Ada jalur beberapa beasiswa kok, bukan hanya LPDP kan. Kalau LPDP ini punya Kemenq ya kalau nggak salah. Yap. Ada juga yang Bappenas gitu. Yap, betul. Jadi Ada juga betul. kayak dulu aku di Bakamla ada juga. Jadi memang bahkan kayak ada polisi atau angkatan laut atau dari instansi lain, karena memang Bakamla waktu itu kerjasama dengan kayak Australia Border Force, jadi memang untuk kuliah di Aussie. Terus ada juga dengan JICA gitu-gitu. Jadi banyak beberapa pemerintahan kementerian lembaga yang dia punya kerjasama dengan negara lain, dia bikin beasiswa dan itu bisa dibuka untuk siapapun mau ikut gitu. Banyak-banyak lah kepoin tentang pemerintah. Tapi statusnya masih PNS gitu ya? Masih kerja gitu kan status? Oh iya, jadi aku itu ada izin untuk belajar. Jadi kita PNS itu ada salah satu opsi untuk tugas belajar 2 tahun untuk S2. Inggris cuma setahun ya, jadi kita selama setahun itu jadi cuti belajar istilahnya. Maksudnya karena PNS itu statusnya seperti long term ya, Jen. Jadi aku sampai pensiun atau aku memang resign, itu aku akan tetap jadi PNS. Jadi atau kecuali aku punya pelanggaran sanksi yang luar biasa. Masih dapat gaji gitu nggak sih kalau sambil belajar ini? Dapat. Enak ya. Jadi aku Cuma pengen. bedanya tunjangan kinerjanya itu kalau nggak salah cuma berapa persen gitu kalau tugas belajar. Oh, oke. Tunjangan ya. Ya. Jadi karena tugas belajar, jadi istilahnya belajar itu juga bagian dari pekerjaan. Jadi saat ini aku tetap ditugaskan untuk belajar tapinya gitu. Jadi tetap ada tunjangan tapi mungkin tidak full. Tapi benar-benar cuti setahun itu nggak dikasih kerjaan apa-apa kan? Maksudnya nggak harus kamu working from home apalah project. Nggak ada kan? Jadi KPA aku, jadi kan kalau KPA di pekerjaan kan dia setiap tahun ada ya. Nah, untuk aku saat ini karena sedang belajar, KPA aku adalah IP aku. Jadi tetap laporan ke kantor terkait hasil dari studi aku, itu tetap dipantau. Oke. Oh, jadi kamu berarti di sana cuma setahun ya nih belajarnya? Iya, master program di Inggris rata-rata semuanya setahun sekarang. Oke. Jadi ini udah bentar lagi dong? Iya, bulan ke-7. Aku masuk September, jadi ya September nanti aku bisa balik. Mudah-mudahan dengan gelar. Sampai berjumpa di Jakarta ya. Iya. Terus Tidak ketemu hanya virtual. Iya, betul. Via Zoom. Mungkin ya, kan PNS itu selalu identik dengan katanya magabut, gitu kan. Makan gaji buta, gitu. Orang-orang pemerintahan tuh mungkin datang jam berapa, absen, habis itu pulang, ya kan. Cuman hadir tapi tanpa kontribusi apapun. Kan kebanyakan seperti itu. Zaman dulu, ya kan, image-nya. Cuman ternyata setelah aku join, Sabtu Mingguku aja untuk negara. Sabtu Minggu ngapain sih? Mulia banget ya. Statementnya mulia banget ya, Sabtu Minggu untuk negara ya, sis. Ya, karena bahkan waktu aku pertama kali masuk BPIP itu kan bener-bener masih nyari bentuk ya. Rapat itu masih bisa sampai jam 2 pagi. Oh iya, kalau itu denger sih, kita juga tahu ya. Rapat tuh selalu pagi gitu ya. Itu tuh bener-bener yang udah ngantuk-ngantuk masih tetap gitu kan. Terus kayak Sabtu Minggu tetap bekerja, saking memang karena kan BPIP itu luas ya. Tanggung jawabnya itu bukan hanya di kota-kota besar tapi seluruh Indonesia gitu. Karena dia ngomongin masalah ideologi negara gitu kan. Jadi saking mepet-mepetnya tuh bisa nanti baru pulang hari Sabtu, Minggunya berangkat lagi. Nggak seperti yang orang-orang bayangin gitu loh kalau cuman gaji buta. Mungkin kan kalian juga baru 5 tahun terakhir lah, which zaman sudah berubah kan. Ya. Eranya beda memang. Era yang sekarang istilahnya sebagai orang luar pun kayak aku juga bilang, oh kalau sekarang sih pemerintah ya bisa dibilang kerja lah gitu loh. Memang kan Pak Jokowi sendiri kan ngomong kan memang kerja ya, gitu kan, kerja nyata. Iya, dan tadi hal yang paling nomor satu yang aku bilang kalau di pemerintah itu memang koordinasi. Apalagi kayak aku kemarin itu
Deputianku bikin alat ukur pengendalian pembinaan ideologi Pancasila, yaitu dibagi dari 7 sektor. Ada pendidikan, ada pemuda, ada media, ada wanita, ada UMKM. Dan setiap sektor itu beda-beda kementeriannya yang harus kita koordinasiin gitu kan. Kayak waktu sama media itu bahkan kita sampai sama dengan KPI ya, Komisi Penyiaran, iya KPI, terus dengan Antara dan segala macam. Jadi memang makin banyak stakeholder yang kita harus membangun relasi. Iya, jadi nggak bisa tuh yang kayak cuek-cuek bebek atau kayak kementerian mana ya bodo amat gitu, nggak bisa, karena memang kita harus gimana caranya kita harus punya relasi dengan kementerian lain, karena kalau bikin kegiatan tuh nggak bisa berdiri sendiri. Dan tadi sih yang kata Holly, kita rapat aja tuh benar-benar bisa jadi sebuah dampak untuk masyarakat gitu kan. Namanya juga pemerintahan dong, jadi istilahnya memang yang pegang kontrol semuanya ya gitu. Tapi kalau buat kalian sendiri, misalnya secara pribadi, yang paling enaknya kerja di pemerintahan tuh apa gitu, dan nggak enaknya? Enaknya mungkin aku punya kesempatan buat lihat Indonesia secara lebih besar. Aku bisa sampai ke Sabang atau ke Merauke, karena memang ada hal-hal tertentu yang kita koordinasikan harus secara lokal gitu. Bersyukur banget sih bisa melihat bagaimana kekayaan Indonesia, potensi Indonesia yang sangat luas. Nah, tidak enaknya yaitu tadi sebenarnya yang Marta singgung betul. Kayak kita kayak McD kayaknya ya, 24/7 atau Pertamina. Kita harus cukup standby, itu political will ya. Jadi pimpinan teratas itu memang membuat situasi kerja kita jadi 24 jam per 7 hari. Jadi cukup menguras tenaga. Jadi sebenarnya sekolah itu juga termasuk untuk aku rilis ya. Jadi istirahat ya. Istirahatnya sekolah. Challenging-nya lagi adalah rutinitas. Jadi saat sesuatu itu menjadi terlalu rutin dan administratif, kamu bisa kehilangan daya-daya idealisme kamu atau daya-daya inisiatif kamu. Dan itu kamu harus search lagi dengan networking ke orang di luar pemerintahan, menurut aku ya. Misalnya dengan Jen, atau kita punya teman di private sector, punya teman di akademisi. Itu akan membuat mindset kamu akhirnya lebih cerah lagi. Karena saat kita sudah masuk ke dalam sistem dan terbiasa jadi habituasi, lama-lama kita kehilangan daya dobrak dan ingin merubah sesuatu. Nah, itu juga bahayanya sih kerja di pemerintahan. Enaknya adalah aku bisa punya kesempatan yang lebih untuk melihat Indonesia. Explore ya, bisa explore. Mungkin biasanya keluar kota cuma buat liburan gitu kan sebelumnya zaman kuliah, tapi ini bisa ke daerah, kita bisa ketemu dengan masyarakat langsung, bisa denger gimana keluh kesah mereka gitu. Apalagi aku di BPIP ini memang kita lebih ke menggali, kalau di kami itu bahasanya menggali mutiara Pancasila. Jadi kita gali kearifan lokal di setiap daerah, apa yang bisa kita angkat gitu kan. Kayak aku pernah waktu itu ke Samarinda. Kebetulan kita pas di jalan ngeliat suatu vihara tuh bagus banget, megah banget. Terus sama Bu Deputi kita berhenti lah di situ. Ternyata pas cerita sama petugas di sana yang jaga itu bahwa yang bangun itu orang Muslim, arsiteknya orang Kristen, dan pahatan-pahatannya itu semua yang buat adalah orang Hindu dari Bali. Jadi tuh kayak langsung wow gitu kan. Yang di luar sana Instagram kamu ya? Yang kamu? Iya. Ketika di luar sana masih ada beberapa oknum sebenarnya kan yang mempermasalahkan terkait agama atau suku gitu kan. Ternyata sebenarnya nggak begitu gitu. Banyak satu hal yang indah di daerah sana yang bisa kita angkat, yang bisa lebih membuka, mencelikkan mata masyarakat Indonesia bahwa indah loh kalau semua kita bisa bersatu walaupun kita berbeda-beda gitu. Jadi banyak banget yang bisa aku dapetin selama aku 5 tahun bekerja di pemerintah. Aku punya kesempatan yang banyak untuk memperkaya diriku dengan kekayaan Indonesia. Ya, itu privilege kalian sih ya. Jadi memang kalau yang nggak enaknya yang bisa belusukan gitu, itu privilege ya. Tidak terperangkap dalam sistem ya itu satu-satunya dengan banyak-banyakin berinteraksi dengan orang-orang
di luar pemerintahan. Tidaknya dengan melalui sosial media aku bisa berkomunikasi dengan orang, aku bisa tahu ada apa sih di luar sana gitu. Itu bisa jadi lebih memberikan pandangan yang luas, tidak terperangkap dalam suatu sistem.